Gak lama kemudian, Mang Lala diri. Terus dia lari. Lu mau tahu dia lari ke arah mana? Ke arah jurang. Sontak Pele teriak, "Mang, mau kemana?" Mang Lala cuma nengok, tapi tetap lari ke arah jurang. Pas sudah sampai di bibir jurang, dia loncat. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Zhao. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di pendakian horormu, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang sudah kalian kirimkan ke email gue. Nah, di video kali ini gue bakal cerita tentang pengalamannya si Pele. Ya, kayak pemain bola namanya. Sewaktu dia mendaki ke puncak Sulibra, Gunung Artapela. Nah, kejadian mistis apa aja yang dia dan teman-temannya alami di sana? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Oh ya, sebelum kita mulai cerita, gue mau nyobain dulu nih rujak dari Rujak Klutuk. Sekarang gue mau nyobain. Lihat tuh. Di sini juga ada sambal terasi. Kita cobain nggak pakai terasi dulu ya. Bismillah. Bagi yang suka jambu, ini enak. Asli. Good. Sekarang gue mau nyobain pakai sambalnya. Dikit dulu aja, gue nggak berani banyak-banyak. Oh, sambalnya lumayan pedes ya. Wow. Oke. Bagi kalian yang suka jambu klutuk, kunjungi aja nih Instagramnya. Gua taruh linknya di deskripsi ya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Tahun 2017, kira-kira sore hari di Bandung. Saat itu Pele masih remaja dan belum tahu ada apa aja sih di gunung. Teman-temannya dia, sebut aja namanya Ipok, Opik, sama Idan lagi ngobrol-ngobrol sama kemas-kemas di rumahnya si Opik. Dan spontan Pele nanya, "Pik, mau kemana?" "Kebetulan kamu datang. Ayo kita refreshing ke gunung." Pele spontan seneng. Secara waktu itu lagi liburan sekolah, dan dia juga lagi bosen karena liburan juga nggak ngapa-ngapain. Tapi dia nolak buat ikut. Kenapa? Karena dia lagi nggak ada duit. Secara dulu masih anak sekolah, masih ngandelin pemberian orang tua. Tapi si Opik bilang, "Yaelah, nggak apa-apa. Aku juga cuma bawa 100 ribu. Gampang di gunung mah, nggak perlu uang. Cuman bawa makanan sama barang-barang yang diperluin." Ya udahlah kan. Si Pele jadi semangat tuh. Setelah itu, Ipok, Opik, sama Idan pergi ke suatu tempat. Tanpa pikir panjang, Pele pun ikut aja. Singkat cerita, pas maghrib, mereka sampai di rumah salah satu temannya Ipok sama Opik. Sebut aja namanya Mang Lala. Mang Lala ini bisa dibilang adalah seseorang yang cukup berpengalaman dalam hal mendaki gunung. Dan dia juga punya komunitas pecinta alam, namanya itu kalau nggak salah Alas Dayang. Di rumahnya Mang Lala, mereka ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, bercanda-bercanda, dan segala macem. Pada akhirnya, mereka mutusin buat nginep di situ dan berangkat besok pagi ke Gunung Artapela, ke puncak Sulibra. Tapi, malam itu sekitar jam 10:30 malam, semua orang udah pada tidur. Tapi nggak tahu kenapa, Pele ini nggak bisa merem. Karena waktu itu dia ngerasa ada yang lagi ngeliatin dia dan pengen ngajak dia ngomong. Dia coba buat nyuekin hal itu dan berusaha buat tidur. Tapi setiap dia udah tidur, dia selalu kebangun lagi karena dia ngerasa kayak ada yang goyang-goyangin badannya. Dia ngerasa kalau mereka ini pengen ngasih tahu dia sesuatu. Tapi Pele berusaha buat bodo amat lah dan terus tidur. Sampai akhirnya dia kebangun lagi. Dan pas dia buka mata, dia ngeliat kayak ada cahaya di depan pintu. Gak lama kemudian, cahaya itu berubah jadi orang. Badannya tegap, lagi bersila di samping kursi. Di situ Pele makin takut dan agak nyesel karena udah ikut. Dia mikir, kok sampai ngeliat-ngeliat yang kayak beginian. Terus dia baca Al-Fatihah sambil nyoba buat tidur. Dan alhamdulillah kurang lebih jam 2:30 pagi, barulah dia bisa tidur. Singkat cerita, pagi pun tiba. Semua orang udah pada bangun dan siap-siap buat berangkat. Mang Lala terus nepuk punggungnya Pele dan nanya, "Kamu tidur jam berapa semalam?" "Jam 2:30-an, Mang."
susah tidur. Dia nggak cerita ke Mang Lala soal apa yang dia lihat dan dia dengar semalam. Tapi Mang Lala bilang, pantas matamu merah. Nggak usah khawatir, semalam itu penjaga rumah ini yang ingin ngasih pesan supaya kita hati-hati di gunung dan jangan lupa sama Allah. Oh, ternyata Mang Lala udah tahu duluan. Oke lah, setelah itu mereka semua pun berangkat. Peserta jadi 6 orang sekarang. Pele, Opik, Ipok, Idan, Mang Lala, sama anak perempuannya Mang Lala. Mang Lala jadi pemandu atau leader, secara dia yang paling tahu tentang gunung. Dan Opik yang agak peka sama hal-hal mistis, jadi sweeper. Waktu itu udah jam 8 pagi. Carrier udah siap, peralatan udah siap, segala macam udah siap. Mereka berangkat ke gunung itu dengan naik angkutan umum. Dan makan waktu di perjalanan kurang lebih 4 jam. Singkat cerita, sampailah mereka di Jalan Kertamanah 2. Mereka turun dari angkot dan ngelanjutin perjalanan dengan jalan kaki. Terus Mang Lala nanya, mau motong jalan apa lewat jalan utama? Opik bilang, motong jalan aja biar cepet. Mang Lala terus bilang, kalau mereka motong jalan, mereka harus ngelewatin sebuah hutan larangan sampai pintu gerbang masuk ke gunung. Opik terus bilang, ya udah nggak apa-apa, takut kemalaman. Singkat cerita, masuklah mereka ke hutan larangan yang dimaksud. Jadi di hutan itu, pohonnya tinggi-tinggi. Banyak semak belukar dan lembab banget. Mang Lala bilang, jangan jauh-jauh dari barisan. Jaga sikap dan sopan santun. Kita lagi di alam. Teman-teman serentak bilang, siap. Setelah agak lama berjalan, mereka istirahat buat minum dan makan-makan cemilan. Nah, pas istirahat ini, Mang Lala ngajak si Ipok buat ngecek jalur. Pas mereka pergi, Pele ini nggak ngeh kalau mereka berdua itu lagi ngecek jalur. Soalnya Pele lagi kecapean. Pas sadar-sadar, Pele bilang, loh, Mang Lala sama Ipok kemana? Nggak lama kemudian, Mang Lala datang dari sebelah kanan sambil kayak ngos-ngosan gitu. Dan dia ngasih instruksi. Angkat carrier kalian, kemas-kemas lagi, dan mulai putar balik. Usahain jangan bikin suara dan jalan agak cepet. Dalam hati Pele bilang, gini amat ya di gunung. Mereka pun muter balik sambil tegang dan bingung kenapa. Terus si Opik nanya, Mang, kenapa tadi putar arah? Tanya aja si Ipok, tadi ngeliat apa? Ipok terus cerita. Jadi sewaktu dia sama Mang Lala lagi nyari jalur, Mang Lala nanya, Pok, sini, lihat tuh. Itu halusinasi apa bukan? Pas dilihat sama Ipok, oh, itu mah monyet, Mang. Kukira setan. Mang Lala terus bilang, bercanda kamu, masa monyet besar? Coba lihat lagi. Takutnya apa yang ada di pikiranku ini benar. Emang Mang Lala lagi mikirin apa? Asli Pok, itu mah macan kumbang. Suasana jadi mencekam. Mang Lala sama Ipok langsung balik ke teman-teman yang lainnya dan ngajak buat balik arah. Karena macan kumbang itu mulai bergerak, mendekat. Bahaya. Waktu udah jam 12 siang. Boro-boro mereka ketemu pintu gerbang masuk gunung. Mereka malah tersesat. Mungkin karena panik pas mereka muter balik itu. Akhirnya Mang Lala bilang buat terus ikutin jalur yang ada aja. Oke, mereka jalan-jalan terus ngikutin jalur. Baru di jam 5:30 petang, mereka nemuin titik terang. Ipok lari dari jauh kegirangan kayak abis nemuin harta karun. Dia bilang, Mang, cepet nih. Di sini ada jalan gede beraspal. Akhirnya mereka berhasil keluar dari hutan tersebut dan ngikutin jalan beraspal itu. Terus Ipok nanya, Mang, masih jauh? Bentar lagi pemukiman, Pok. Sabar aja. Kok nggak nyampe-nyampe, Mang? Sampai sekitar jam 8:30 malam, kejadian aneh muncul. Waktu itu Pele di barisan tengah. Mang Lala jadi leader dan Opik jadi sweeper. Ipok bilang, Mang, itu ada cahaya datang. Ah, yang bener, Pok. Gelap gitu ada cahaya dari mana? Serius, Mang. Coba lihat ke belakang. Wah, bener, Pok. Kayaknya itu cahaya mobil. Sontak Mang Lala ngasih instruksi ke teman-teman yang lain buat nunggu mobil itu dengan harapan dapet tumpangan dari mereka. Pada akhirnya mobil itu mendekat dan Mang Lala ngelambain tangannya dengan harapan mobil itu berhenti. Dan pas dilihat, ternyata mobil itu adalah bus. Dan berhentilah bus itu. Mang Lala terus nyamperin bus itu buat ngomong sama sopirnya. Gak lama kemudian, Mang Lala balik ke teman-teman yang lain dan bilang, Alhamdulillah, kita dapat tumpangan nih. Seneng dong mereka secara
kaki udah pada lemes. Mereka berenam pun naik satu persatu ke bus itu dan duduk di belakang. Bus itu wangi, bersih, dan di dalamnya itu ada 8 orang yang lagi duduk. Sebagian dari mereka lagi tidur. Tapi anehnya, si Ipok yang tadinya seneng, pas masuk bus itu langsung nunduk. Nggak ngomong apa-apa. Tapi Pele nggak mikir yang aneh-aneh. Mungkin si Ipok ini kecapean. Sambil ngelamun, Pele mikir, coba aku nggak ikut. Mungkin sekarang aku udah ngopi nyantai-nyantai di rumah. Tiba-tiba, Aya naon maneh ke dia? sontak Pele kaget. Ada apaan? Padahal tadi si Ipok diem-diem aja. Terus tahu-tahu kok jadi begitu? Opik dan Mang Lala langsung bergerak buat nyoba ngobatin si Ipok. Nggak disangka-sangka, ternyata Mang Lala juga jago dalam hal-hal mistis. Ada sekitar 15 menit Mang Lala sama Opik nyoba buat ngobatin Ipok, sampai akhirnya Ipok pingsan. Nggak lama setelah itu, kecium bau wangi melati. Tapi lama-kelamaan kok, wangi melati itu semakin dicium, baunya jadi semakin kayak bau bangke. Anehnya, cuman Mang Lala sama Opik yang nyium. Terus Mang Lala ngasih instruksi, teman-teman, jangan sampai bengong. Jangan lupa baca ayat kursi atau ayat-ayat Al-Quran yang lain yang kalian hafal. Kurang lebih 20 menit perjalanan dengan bus itu, Ipok bangun. Terus Mang Lala ngomong ke sopir bus, Mang, stop. Udah sampai sini aja. Kenapa, Mang? Ini kan masih daerah hutan. Udah, Mang, sampai sini aja. Saya mau muncak ke Sulibra. Sopir itu cuma diem dan bus pun berhenti. Terus mereka semua turun satu persatu. Ada yang aneh sama bus itu. Nah, di pinggir jalan aspal itu, ada kayak jalan setapak. Mereka ikutilah jalan itu. Selang berapa lama jalan, Mang Lala nanya, masih kuat apa mau ngecamp di sini? Karena kebetulan ada tempat yang cukup buat ngecamp. Tapi Idan bilang lanjut aja. Takutnya kalau kelamaan di situ, ntar logistiknya habis. Mang Lala pun ngeiyain dan mereka ngelanjutin perjalanan. Lanjut jalan sekitar 15-20 meteran, mereka ketemu nih sama persimpangan. Dan ada warung di situ. Mang Lala terus ngajakin teman-teman yang lain buat istirahat di warung itu. Teman-teman yang lain ngikut aja. Udah kan tuh istirahat, ada yang ngopi-ngopi, makan Indomie, bercanda-bercanda. Tapi ada yang janggal pas Mang Lala nanya ke si ibu warung itu. Bu, udah lama di sini? Udah, Jang. Ibu dari zaman Soeharto udah diem di sini. Oh, lumayan lama juga ya. Ya Bu, kalau daerah sini ada bus yang sering bolak-balik ya? Nggak ada, Jang. Mobil juga jarang lewat sini. Terus tadi bus apaan? Pantes aja si Ipok langsung diem pas naik ke bus itu. Tapi Mang Lala nggak banyak ngomong. Dia langsung pamit sama ibu itu, terus ngajak temen-temen yang lain buat ngelanjutin perjalanan. Ibu warung itu cuman bilang, iya. Mereka mulai jalan lagi, dan di persimpangan itu, mereka milih jalur yang ke kanan. Mang Lala kayaknya udah tahu jalan itu. Baru berapa langkah jalan, tiba-tiba Mang Lala cuman bilang, jangan denger, terus aja jalan. Mereka pun berusaha buat nyuekin suara itu. Terus jalan, mereka nemuin kayak air mancur kecil. Mereka terus gantian cuci muka sama ngisi air minum di air mancur itu. Tapi pas semua udah beres cuci muka dan ngisi air minum, tinggal si Idan nih yang belum selesai. Nah, pas semuanya lagi nungguin Idan, tiba-tiba dia teriak, wah! Mang Lala sama yang lainnya langsung lari nyamperin dia. Opik nanya, kenapa Dan? Nggak, Mang, nggak apa-apa. Dia ngomong gitu, tapi mukanya itu kayak kaget terus badannya tuh lemes. Kayak habis ngeliat sesuatu. Yakin gak apa-apa? Yakin. Ayo jalan aja. Jangan lama-lama di sini. Mang Lala nggak pakai banyak ngomong, ngeiyain. Karena dia kayaknya juga tahu apa yang terjadi sebenarnya. Lanjut jalan lagi sekitar 15 menitan. Tiba-tiba, Mang. Lah, itu bukan warung yang tadi. Bener aja. Mereka balik lagi ke warung itu. Cuman sekarang, warungnya itu tutup dan kelihatan kumuh. Mang Lala bilang, aduh lupa, ini malam Jumat Pik. Waktu udah nunjukin jam 1 malam kurang 15 menit. Suasana seketika jadi hening. Setelah beberapa detik diem, Mang Lala ngasih instruksi. Malam ini kita ngecamp di sini. Bangun tenda, buat api unggun, dan ngopi sebentar. Abis itu langsung tidur. Jangan ada yang keluar tenda sendirian.
Pele makin takut di situ. Perasaannya makin gak enak. Mereka pun ngediriin 2 tenda, gak jauh dari warung itu. 1 tenda buat Mang Lala sama anaknya, 1 tenda buat teman-teman yang lain. Singkat cerita, tenda jadi, mereka bikin api unggun, ngopi-ngopi, dan akhirnya mereka semua tidur. Besok paginya mereka semua bangun. Mereka langsung bikin sarapan, ngopi-ngopi, dan ngerokok sebentar. Terus tiba-tiba Mang Lala manggil mereka semua buat kumpul di depan tendanya dia. Pele nggak mikir yang macem-macem karena mungkin itu mau ngobrolin rencana selanjutnya. Pas udah kumpul di depan tendanya Mang Lala terus nunjuk ke arah kanan tendanya dia. Terus dia bilang, coba lihat warung yang kemarin. Pas dilihat, sontak Pele sama teman-teman yang lainnya kaget. Warung yang kemarin kok udah nggak ada. Mang Lala akhirnya cerita di situ tentang keganjilan-keganjilan yang mereka alami selama di perjalanan. Kata Mang Lala, sebenarnya mereka itu udah kena tipu muslihat sewaktu mereka naik ke bus itu. Ingat bus itu kan? Ipok terus nanya, maksudnya Mang? Jadi gini, kemarin malam kita ketemu bus kan? Iya Mang. Terus kamu kemana? Bukannya bus itu udah lewat ya? Gak ngasih tumpangan. Terus kita istirahat di pohon besar samping kanan jalan kemarin. Pele kaget di situ. Kok bisa? Padahal dia yakin kalau mereka semua itu naik bus. Mang Lala bilang, kita dibutakan waktu mau naik bus itu dan disasarin sampai ke sini. Terus warung yang kemarin malam? Udah, banyakin istighfar dan jangan lupa bismillah. Ayo kita jalan lagi. Mereka pun beres-beres tenda dan peralatan-peralatan lainnya. Setelah itu mereka ngelanjutin perjalanan. Singkat cerita, entah gimana caranya, akhirnya mereka sampai juga di tempat pendaftaran pendakian Gunung Artapela. Waktu itu sekitar jam 10 pagi. Mereka nggak ngelihat ada siapa-siapa di sana. Cuman ada 1 motor trail yang keparkir. Udah ditunggu-tunggu, lama, tapi nggak ada orang yang muncul. Sampai-sampai anak Mang Lala protes, ayah kok lama? Akhirnya Mang Lala ngasih usul buat lewat jalur tikus aja, supaya cepat sampai atas. Mereka terus nyusurin pagar-pagar penghalang di sekitaran pos, dan bener aja, ada celah kayak lobang di situ. Masuklah mereka lewat celah itu, dipimpin sama Mang Lala, diikutin sama teman-teman yang lain. Lalu mereka nyusurin jalan setapak yang agak licin. Terus jalan sampai mereka tiba di 2 pohon yang nggak terlalu gede. Istirahatlah mereka di situ. Tiba-tiba, si Ipok nangis. Tapi tangisannya itu, maaf, kayak cewek yang mau diperkosa. Kayak, jangan. Sontak semua orang langsung fokus ke Ipok. Dan seperti biasa, Mang Lala sama Ipok nyamperin dia berusaha buat ngobatin dia. 5 menit kemudian, Ipok sadar. Dan dia bilang, Mang, tadi ada 3 orang cowok narik wanita kayak orang yang mau diperkosa. Tapi udah hanya disiksa dan dibuang di sini. Semuanya langsung diem dengar Ipok ngomong kayak gitu. Nggak lama kemudian, Mang Lala ngajak buat lanjut. Mereka terus jalan dan singkat cerita, akhirnya mereka sampai di puncak Sulibra sekitar jam 1 siang. Mereka pun bangun tenda, ngopi-ngopi, makan-makan, segala macem. Rencananya sambil nunggu sunset. Sampai sunset atau matahari terbenam, nggak terjadi apa-apa lagi. Tapi sayangnya nggak sempet difoto, karena HP baterainya pada low semua. Takutnya nanti habis, soalnya buat penerangan kalau malam. Mereka nggak bawa senter. Maju beberapa jam, di jam 2 malam. Mereka semua masuk ke dalam tenda buat tidur. Karena besok subuh mau turun dan udara dingin banget malam itu. Tidurlah mereka semua tuh. Nggak berapa lama. Dari luar tenda, tiba-tiba Pele ngedenger langkah kaki yang makin lama makin deket. Dan akhirnya langkah kaki itu berhenti di depan pintu tenda. Setelah itu dibukalah resleting tenda sama sosok itu. Sret. Dan ternyata yang buka resleting itu adalah Mang Lala. Akhirnya diajaklah Pele sama Mang Lala keluar tenda buat duduk di samping api unggun. Pele terus nanya ke Mang Lala sambil malu-malu karena dia belum terlalu kenal. Mang, kok belum tidur? Mang Lala nggak jawab apa-apaan. Dia cuma senyum doang. Gak lama kemudian, Mang Lala diri. Terus dia lari. Lu mau tahu dia lari ke arah mana? Ke arah jurang. Sontak Pele teriak, Mang, mau kemana? Mang Lala cuma nengok, tapi tetap lari ke arah jurang. Pas sudah sampai di bibir jurang, dia loncat. Sontak Pele teriak-teriak dalam tidurnya.
Sampai-sampai ngebangunin Ipok, Opik, sama Idan. Karena ternyata dia cuman mimpi. Opik terus nyuruh dia istighfar. Pele istighfar terus sampai suasana udah membaik. Dia pun balik tidur. Besok subuh, Mang Lala ngebangunin mereka semua buat sholat. Setelah sholat, mereka sarapan dan ngopi-ngopi. Nggak terasa udah jam 8 pagi. Mereka pun beres-beres segala macam dan beranjak buat turun. Nah, di jalan turun ini, tiba-tiba Ipok tuh ngerasa badannya itu berat banget. Mang Lala di situ siap-siap buat ngambil tindakan. Karena kayaknya si Ipok ini mau kesurupan. Di saat yang bersamaan, Pele ngelihat sosok yang waktu itu dia lihat di rumahnya Mang Lala. Kalian inget kan? Yang tegap sama pakai baju kerajaan. Pele bilang, walah itu yang kemarin. Sosok itu terus ngomong pakai bahasa yang Pele nggak ngerti. Kata Opik, itu adalah Sunda Buhun. Yang artinya kurang lebih adalah, jangan takut, aku hanya menjaga kalian dari lelembut yang jahat. Mang Lala terus megang jidatnya Ipok, dan Ipok langsung kejang-kejang sambil nyakar-nyakar tanah. Terus teriak-teriak, ampun Gusti, ampun Gusti. Gak lama setelah itu, Ipok pingsan. Dan beberapa saat kemudian, dia sadar lagi. Setelah situasi udah kondusif, mereka ngelanjutin jalan turun, dan sampailah mereka di bawah tanpa kejadian yang aneh-aneh lagi. Sebelum balik ke rumah masing-masing, Mang Lala ngajak mereka semua buat mampir dulu ke rumahnya. Katanya buat bersih-bersih, takutnya ada yang ketempelan. Ngerti kan ketempelan di sini? Sambil cerita-cerita lah tentang kejadian-kejadian kemarin. Kita balik lagi ke bus misterius itu. Selepas Ipok sadar, Mang Lala terus minta ke si sopir bus kan buat berhenti. Dan mereka semua turun. Nah ternyata 8 orang yang ada di dalam bus itu setan semua. Pas abis nyium bau melati yang perlahan-lahan berubah jadi bau bangke itu, Mang Lala ngelihat kalau muka-muka penumpang di dalam bus itu nggak ada yang bagus. Ada yang matanya jatuh ngegelantung, ada yang bibirnya ngelupas parah, ada juga laki-laki yang duduk tapi kepalanya kebalik 180 derajat, jadi mukanya nih di belakang sini. Dan juga di samping Pele duduk itu ada genderuwo juga lagi duduk. Untungnya mereka nggak dibawa ke tempat yang aneh-aneh sama bus itu. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.